فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Misrul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Zaid Al-Wasabi Asbahullah. Sekarang kita memasuki halaman yang berikutnya, halaman 128. Masih membahas seputar kisah dua orang yang sedang diazab dalam kuburan. Itu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Zaid Al-Wasabi Asbahullah. Al-makburan hal huma musliman am kafiran? Dua orang yang di dalam kuburan tersebut yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua muslim atau kafir? Itu permasalahannya. Kita lihat jawabannya. Qala al-Hafidz ba'da an dzakara khilafan, setelah beliau menyebutkan perselisihan yang ada mengenai hal ini. Wa amma haditsul bab fadh-dhahir min majmu'i turuqihi annahuma kana muslimain. Penting ini. Adapun hadis pada bab ini, maka yang nampak, yang zahir dengan dikumpulkannya berbagai macam jalurnya dan jalannya, bahwasannya keduanya adalah muslim. Keduanya adalah muslim, cuman dulu di dunia dia melakukan dosa. Paham ya? Dosanya bukan dosa kecil, karena dosa namimah termasuk dosa besar. Kita lihat sini. Wa fi riwayat Ibnu Majah marra bi qabrain jadidain fantafa kaunuhuma fil jahiliyah. Di dalam riwayat Ibnu Majah adalah Rasulullah melewati dua kuburan yang baru. Baru berarti bukan kuburan lama, bukan kuburan terdahulu. Maka hilanglah keadaan keduanya itu di zaman jahiliyah. Jahiliyah kan jelas kufar mereka kan. Nah, ini posisinya kuburannya kuburan baru. Berarti ada penguat bahwasanya dua-duanya masih memungkinkan muslim yang diinginkan. Dan itu yang kuat nanti. Wa fi hadis Abi Umamah 'inda Ahmad annahu sallallahu alaihi wasallam marra bil Baqi' faqala man dafantumul yawma hahuna. Di dalam riwayat Ahmad dari hadisnya Abi Umamah bahwasanya Rasulullah SAW waktu itu melewati kuburan Baqi'. Maqbaratul Baqi' itu kumpulan kuburan para sahabat ya, yang ada di Madinah kan itu. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan man dafantumul yawm hahuna. Siapakah orang yang kalian makamkan pada hari ini di sini? Berarti baru. Ya, bukan zaman jahiliyah. Fa hadza yadullu ala annahuma kana muslimain. Ini juga menguatkan, menunjukkan bahwasanya kedua-duanya yang sedang diazab itu adalah muslim. Li'anal baqi'a maqbaratul muslimin, sahih. Dikarenakan kuburan Baqi' itu adalah kuburan kaum muslimin. Jadi bukan orang kufar yang diinginkan. Wal khitab lil muslimin ma'a jarayanihil 'adah. Dan pembicaraan di sini ya, adalah untuk apa? Untuk orang-orang muslimin bersamaan apa? Adatnya yang berjalan, bi anna kulla fariqin yatawallahu man huwa minhum wa yuqawwi. Naam, kata beliau masing-masing kelompok biasanya ini ada tempat tersendiri. Dalam artian biasanya kalau kuburan kaum muslimin juga ada sendiri, kuburan yang kumpulan orang kufar ada sendiri. Biasanya seperti itu ya. Tapi kalau Maqbaratul Baqi' terkenal Maqbaratul Muslimin. Nah, ini sangat kuat sekali bahwasanya yang diinginkan adalah yang diazab tersebut adalah orang muslim, bukan orang kafir. Wa yuqawi kaunuhuma kana muslimain tsumma dzakar hadisan. Kemudian juga beliau menguatkan keadaan keduanya itu yang sedang diazab adalah muslim. Kemudian beliau menyebutkan hadis tsumma qala li anal kafira wa in udziba ala tarki ahkamil Islam fa innahu yu'adzab ma'a dzalik 'alal kufri bila khilaf. Dikarenakan orang kafir kalaupun diazab disebabkan karena meninggalkan hukum-hukum Islam, maka dia diadab, maka apa? Dia diadab bersamaan itu di atas kekufurannya.
bukan dia muslim, tanpa ada perselisihan. Paham ya? Dan kalau dia kafir, niscaya apa kalau dia kafir, barakallahu fiik, posisinya nanti di akhir hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah menancapkan barakallahu fiik pelepah kurma yang dibelah dua. Dan beliau berharap semoga bisa meringankan azabnya. Kalau orang kafir, diadab terus, ya kan? Nah, menunjukkan bahwasanya masih dikuatkan lagi dua-duanya itu masih muslim, bukan orang kafir. Kita lihat aja. Nah, barakallahu fiik. Yang dijelaskan tadi sudah cukup ya. Jadi mulai Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah orang yang kalian makamkan pada hari ini di sini? Berarti bukan orang jahiliyah yang diinginkan yang diadab tersebut, tapi orang-orang muslim yang baru-baru meninggal. Ya, waktu itu ketika Rasulullah SAW melewati kuburan tersebut. Dan ini kuat sekali bahwasanya diadab tersebut adalah apa? Adalah orang muslim. Kalau orang kafir tentunya tidak apa? Tidak akan bermanfaat pelepah korma yang tancapkan tadi, karena adabnya terus kalau orang kafir. Kan gitu. Nah, kita lihat sini. Hal yusra' ghursu jaridatain ala qabril mayyit. Ini penting ini karena sebagian orang awam berdalilkan dengan ini tabur bunga itu biasanya. Selama bunga itu belum kering, maka orang yang di dalam kuburan itu apa? Mendapatkan ketenangan, ketentraman, adabnya diringankan. Tabur bunga atau ya, bunganya yang masih basah itu kata mereka. Ya biasanya mungkin beli bunga kering kemudian tabur ditiram air juga kadang-kadang. Sering itu antum saksikan ada orang ziarah kubur. Kalau orang awam jarang sekali enggak bawa bunga, jarang sekali. Biasanya bawa bunga biasanya. Ya, apalagi di acara tertentu itu. Nah, berdalilkan dengan hadis ini sangat jauh, tidak cocok dan tidak sesuai karena ini khusus Rasulullah SAW dan beliau mengetahui dengan wahyu bahwasanya dua orang tersebut yang diadab. Sedangkan orang-orang ini yang ziarah kubur, yang akan saksikan orang awam atau yang semisalnya, itu kan nggak tahu. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kalau Rasulullah tahu karena dengan wahyu, sehingga pas gitu loh. Nah, dan ini sudah kami sebutkan kemarin, bukan semua perbuatan Rasulullah SAW itu semuanya boleh kita contoh, tidak. Ada beberapa perbuatan yang khusus beliau. Seperti apa? Meludahi mata, seperti mata yang saya pegang waktu itu, Ali bin Abi Thalib diludahi sembuh. Itu khusus beliau. Adapun kita, nah barakallahu fiik itu cukup mendoakan oleh syafik, syafaqallah. Jangan kita mencoba kemudian kita ludahi mencontoh Rasulullah katanya. Lain lagi ya nanti kejadiannya setelah itu ya. Nah kalau misalkan kita tidak paham seperti ini bahaya. Karena kadang-kala jangan mengatakan semua perbuatan Rasulullah lakukan itu kita lakukan. Lihat dulu. Ada perbuatan khusus dan yang umum. Yang umum itu silahkan. Yang khusus enggak boleh. Puasa wisal khusus kan? Puasa wisal enggak boleh kita contoh wisalnya Rasulullah SAW. Nah kalau seandainya pun wisal, kata Rasulullah mengatakan apa? Kalau seandainya pun wisal, itu wisalnya beda. Sekarang sahur, nanti buka nggak makan, ketika sahur harus makan. Adapun beliau kan sahur, ketika buka nggak makan, sahur nanti nggak makan, buka berikutnya baru makan. Itu yang dilarang. Wisalnya Rasulullah SAW itu khusus beliau. Paham ya? Karena Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah innaka tuwasil, wahai Rasulullah engkau berpuasa wisal. Apa kata Rasulullah SAW? Lastu kahayatikum. Aku ini keadaannya nggak seperti kalian. Aku diberi kekuatan sebagaimana kekuatan orang yang makan dan minum. Dalam artian itu di antara makna tafsiran yang ada juga yang lainnya. Beliau dikasih kekuatan itu loh. Yang kekuatan itu nggak seperti kalian-kalian wahai para sahabat waktu itu seperti itu. Sehingga kalau seandainya kalian ingin wisal, yang diperbolehkan tadi itu sahur, buka nggak makan, ketika sahur harus makan. Itu kalau seandainya mau wisalnya boleh. Tapi wisal yang seperti Rasul lakukan, sahur, buka nggak makan, sahur nggak makan lagi, buka berikutnya baru berbuka, itu nggak boleh. Paham ya? Nanti kita lihat di dalam kitab Siyam nanti. Dan sudah kita lewati cuplikannya ya waktu itu ya. Kita lihat sini, qala al-Hafidz wa qad istankara al-Khattabi wa man tabi'ahu. Dan sungguh al-Imam al-Khattabi kata al-Hafidz mengingkari dan juga orang mengikutinya, na'am wad'un nas al-jarid wa nah. Yaitu mengingkari apa? Manusia meletakkan pelepah kurma yang semisalnya fil qabr, di atas kuburan. Karena fil qabr ini maknanya adalah di atas kuburannya, karena fi ini maknanya ala, di atas kuburan. Amalan bil hadil hadis, beramalkan dengan hadis ini. Al-Imam Khattabi mengingkari. Dalam artian itu termasuk perbuatan yang enggak benar. Wa qala at-Turtusi, li'anna dzalika khasun bi barakati yadihi sallallahu alaihi wasallam, sahih. Dikarenakan khusus dengan keberkahan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi enggak boleh yang khusus seperti ini kita contoh. Wa qala al-Qadhi Iyad, berkata Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, li'annahu
na'am ulila gharzuhuma 'ala qabr bi amrin mughib. Dikarenakan na'am barakallahu fiik, alasannya dijadikan alasan menancapkan kedua pelepah kurma tersebut yang dibelah tadi itu di atas kuburan dengan perkara yang tidak diketahui oleh orang, perkara ghaib. Ya kan yang tahu hanya Rasulullah kan di sini karena beliau dapat wahyu. Wa huwa qauluhu la yu'adzaban, sungguh kedua-duanya diadab. Tahu dari mana coba? Itu kan Rasulullah tahu karena dengan wahyu. Adapun manusia biasa seperti kita ini kan enggak tahu. Iya kan? Nah, makanya kalau dikiaskan dengan hadis ini kemudian bawa bunga, tabur bunga atau disiram air katanya biar dingin, itu semuanya enggak benar. Paham ya? Qultu Al-Hafidz berkata, qultu dalam kurung itu Al-Hafidz, la yazam min kaunina la na'lam ayu'adzab am la alla natasabbab lahu fi amrin yukhaffif anhu al-'adzab law 'udzib. Tidak mengharuskan keadaan kita ini tahu. Tidak mengharuskan keadaan kita ini tidak tahu apakah diadab ataukah tidak. Kemudian apa? Nah, kita menjadi sebab bahwasanya menjadi sebab untuknya pada perkara yang apa? Diperingan padanya azab ataukah kalau seandainya diadab. Kama la yamna kaununa, sebagaimana tidak menghalang-halangi juga keadaan kita. La nadri, tidak mengetahui ar-rahima amla, apakah dia dirahmati ataukah tidak. Kemudian kita alla nad'u lahu birrahmah, kemudian akhirnya kita tidak mendoakan untuknya dengan rahmat. Bisa dipahami enggak? Maksudnya, nah, kalaupun kita enggak tahu dia sedang diadab ataukah tidak, itu enggak menghalang-halangi kita untuk apa? Mendoakan itu loh. Paham ya? Kalaupun kita enggak tahu, nah barakallahu fiik, dia itu dirahmati ataukah tidak, kita tidak menghalang-halangi untuk kita mendoakan dengan rahmat juga. Karena dia masih muslim itu loh. Paham ya? Naam. Kita lihat sini barakallahu fiik. Summa dzakara athar Buraidah radhiyallahu anhu annahu awsa an yudha' ala qabrihi jaridatan. Ini nah barakallahu fiik, asar yang disebutkan di situ. Kesimpulannya kita lihat qala Syekh Ibnu Baz rahimatullah alaih fi ta'liqihi 'ala al-Fath. Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz punya ta'liq terhadap Fathul Bari. Jadi kitabnya yang Fathul Bari cetakan bagus itu Darussalam, cetakan Saudi itu yang ada ta'liqnya Syekh Ibnu Baz bagus sekali. Paham ya? Karena cetakan Fathul Bari macam-macam, cetakan Mesir juga ada. Nah, cetakan bagus waktu itu katakan oleh Syekh Yahya waktu itu. Nah, di antaranya Mu'tamad, cetakan Darussalam yang ada ta'liqnya Syekh Ibnu Baz bagus. Kenapa kok bagus barakallahu fi? Karena kadang-kala Al-Imam Al-Hafidz, nah ketika ada kesalahan, karena beliau kan barakallahu fi ada beberapa poin yang dikritik di dalam masalah asma wa sifat. Nah, Syekh Ibnu Baz menjelaskan di bawahnya. Itu bagusnya di situ, bagusnya. Biar kita tahu. Nah, cetakan yang bagus tadi itu ya, karena bagusnya dijelaskan nanti. Ini ketergelinciran yang beliau terjadi. Paham ya? Seperti itu. Naam. Qala Syekh Ibnu Baz rahmatullahi fi ta'liqihi al-Fath Fathul Bari, as-shawab fi hadhihi al-mas'alah ma qala al-Khattabi min istinkaril jarid wa nahwihi al-qubur. Sahih. Yang benar kata Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Baz adalah apa? Dalam permasalahan ini adalah apa yang diucapkan al-Khattabi berupa pengingkaran terhadap pelepah kurma yang semisal yang di atas kuburan. Itu diingkari. Lianna Rasulullah SAW lam yaf'alhu illa fi kuburin makhsusah ittala'a ala ta'dzibi ahliha. Lihat ini. Dikarenakan Rasulullah SAW waktu itu tidak melakukan kecuali pada kuburan yang khusus, yang beliau memang nampak, ditampakkan pada beliau atas apa? Azab penduduk kuburan tersebut. Jadi Rasulullah enggak semua kuburan itu loh. Ya kan? Beliau memang menancapkan pelepah kurma yang dibelah dua tadi itu untuk kuburan yang Rasulullah memang ditampakkan tahu sedang diadab. Di kuburan-kuburan yang lain enggak kan? Ayo, ini penting sekali. Walau kana masyru'an, kalau seandainya disyariatkan, la fa'alahu fi kulli kubur. Sahih. Kalau seandainya barakallahu fi meletakkan pelepah kurma di atas kuburan disyariatkan, niscaya beliau akan lakukan pada setiap kuburan yang ada. Tapi kan enggak. Menunjukkan bahwasanya enggak disyariatkan. Wa kibarus sahabah kal khulafa lam yaf'aluh. Dan para sahabat yang kibar, yaitu khulafa ar-rasyidun, mereka pun enggak melakukan juga. Wa hum a'lamul bis sunnah. Yang mana mereka ini orang yang paling tahu terhadap sunnah daripada min Buraidah radhiyallahu anil jami' fatanabbah. Bahwasanya para khulafa ar-rasyidun lebih tahu daripada Buraidah radhiyallahu anhu. Nah, semoga Allah meridai beliau dan juga yang semuanya. Fatanabbah, maka hendaknya perhatikan. Tadi kalau antum melihat kan Buraidah seakan-akan memberikan wasiat akan meletakkan di kuburan dua pelepah kurma kan? Ya kan? Tadi loh. Summa dzakara asar Buraidah annahu awsa
bahwasanya Buraidah mewasiatkan agar diletakkan di atas kuburan 2 pelepah kurma. Paham ya? Nah, ternyata dijelaskan oleh beliau di sini. Nah, barakallahu fiik Syekh Abdul Aziz Ibn Abdul Bas rahimahullah, mereka para khulafa rasyidun aja enggak melakukan dan mereka lebih paham, lebih tahu dengan as-sunnah dibandingkan Buraidah. Sehingga para khulafa rasyidun inilah yang kuat. Paham ya? Bahwasanya itu khusus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang terakhir tambah satu lagi. Kita ambil selesaikan sekalian itu ya. Fitnatul qabr hal hiya lil muslimin am lil kufar? Fitnah kuburan ini menimpa kepada kaum muslimin saja ataukah kepada orang-orang kufar juga? Paham ya? Orang kufar kan tetap kalau mati dikubur juga karena apakah hanya kaum muslimin saja? Paham ya? Atau orang kufar juga dapat? Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah al-asar sabita fi hadzal bab. Dalil-dalil yang datang mengenai bab ini, innama tadullu ala annal fitnata fil qabr la takunu illa lil mu'min aw munafiq mimman kana fid dunya mansuban ila ahli qiblah. Ini bagus faedahnya ini. Bahwasanya, dalil tersebut menunjukkan fitnah kuburan ini tidak terjadi kecuali pada orang mukmin dan orang munafik. Orang mukmin dan orang munafik. Yang orang munafik ini dulunya di dunia dia menisbahkan kepada Islam. Iya kan? Orang munafik kan menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Berarti orang kafir enggak masuk. Kita baca dulu. Ya, di sini di awal ini disebutkan berarti hanya orang mukmin dan orang munafik. Kita lihat. Orang munafik yang dulu di dunia dia menisbahkan kepada ahlu qiblah. Menisbahkan kepada agama Islam. Mimman hukina damuhu, dari kalangan orang yang terjaga darahnya. Bidzahir syahadah, dengan zahir syahadah, karena mereka bersaksi juga asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, cuman menyembunyikan aslinya. Wa amal kafir al-jahid al-mubtil, adapun orang kafir yang menentang yang di atas kebatilan, falaisa mimman yus'al an rabbihi wa dinihi wa nabiyyih. Penting ini, maka bukan termasuk orang yang ditanya tentang Rabbnya, agamanya dan nabinya. Wa inna ma yus'al an hada ahli Islam. Hanya saja yang ditanya tentang hal ini, 3 perkara tadi, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, ini hanya orang-orang yang beragama Islam. Wallahu alam. Terus bagaimana? Berarti mereka enggak diadab, justru malah diadab. Mereka enggak perlu tanya 3 ini, diadab jelas mereka. Paham ya? Naam. Wa qala ta'ala innal fitnata lil mu'min wal adzab lil munafiq wal kafir. Orang munafik kalaupun diuji pun adab juga ancamannya. Lihat ini. Kemudian beliau juga berkata, sesungguhnya ujian ini untuk orang mukmin. Ini berarti ada penjelasan lagi ya. Sedangkan azab untuk orang munafik dan orang kafir. Karena orang munafik kan lihat kisahnya itu, ditanya, "Man rabbuk? Man nabiyuk? Ma dinuk?" La adri. Sami'tun nasa yaqulun syai'an wa qultuh. Ya kan? Aku enggak tahu. Aku cuma mendengar orang mengatakan sesuatu, aku ikutin. Ya kan? Itu orang munafik kan di antaranya. Nah, itu akhirnya apa? Dipalu dengan palu terbuat dari besi yang luar biasa ngerinya. Paham ya? Kemudian disempitkan kuburannya hingga tulang rusuk hilang. Ditampakkan di hadapannya neraka. Karena takutnya dia mengatakan, "Ya Rabb la tuqimis sa'ah, ya Rabb la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan tegak hari kiamat." Orang kafir, orang munafik adab yang di hadapan mereka. Wa qala Ibnu Mulaqqin rahimahullah taala wa za'ama Abu Muhammad Abdul Haq annahu ya'mul mu'min munafiq wal kafir. Wakhtarul Qurtubi. Ibnu Lakin mengatakan Abu Muhammad Abdul Haq beranggapan bahwasannya ini umum, mencakup orang mukmin, orang munafik, orang kafir, dan pilihan yang ini dipilih oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Dikarenakan ada suatu riwayat, fa ammal munafiq awil kafir. Hadisnya sambungannya bacakan tadi itu. Paham ya? Bahwasanya ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, enggak bisa jawab. Al-Imam Qurtubi memilih pendapat ini dikarenakan riwayat fa ammal munafiq awil kafir, ini potongan hadisnya. Adapun orang munafik atau orang kafir ini, atau orang kafir berarti masuk kan kalau dengar riwayat ini, la adri ayyuhuma qal. Aku enggak tahu mana di antara keduanya yang berkata. Maksudnya ada semacam keraguan seorang perawi. Munafik awil kafir. Paham ya? Tapi kalau yang pertama tadi Ibnu Abdul Barr rahmatullah alaih, barakallahu fiik, telah menjelaskan tadi bahwasanya fitnatul qabr ini menimpa orang mukmin dan orang munafik yang dia zahirnya di dunia menampakkan keislamannya. Paham ya? Yang terakhir, hal adzabul qabri 'ala ruh wal jasad am 'ala ruh faqat? Yang terakhir ya. Pada pertemuan akan datang babnya bab lain lagi, bab siwak.
Apakah azab kuburan ini menimpa pada ruh dan jasadnya atau ada ruh saja? Paham? Ini jadi ketika diazab dalam kuburan itu, rohnya saja atau ruh dan jasadnya? Qala Ibnu Mulakkin fil I'lam, "Tsumma al-mu'adzab 'inda ahli sunnah al-jasad bi'ainih au nam ba'dahu ba'da i'adatir ruh ilaih." Kemudian yang diazab menurut ahli sunnah wal jamaah adalah jasad dengan apa? Secara zatnya atau sebagian jasadnya setelah dikembalikan ruh padanya. Jadi berarti ruh dan jasadnya ya. Nah, au ila juz'in minhu atau kepada sebagian dari jasadnya. Wa khalafa fi dzalika Abu Muhammad Ibn Hazm wa Ibnu Qiram. Paham ya? Jadi ada yang menyelisih di antara Ibnu Hazm, nah barakallahu fiik, nah wa ta'ifatun, sekelompok yang lain, wa qalu, mereka mengatakan la yushtaratu i'aratur ruh, enggak disyaratkan harus dikembalikan ruh. Jadi beda. Kalau pertama tadi Ibnu Lakan mengatakan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diadab itu apa? Jasadnya atau sebagian jasadnya dan roh setelah dikembalikan. Paham? Ternyata yang menyelisih, yang berbeda pendapat, Ibnu Hazm mengatakan, dan juga yang sekelompok yang lain mengatakan tidak disyaratkan roh itu harus dikembalikan. Nah, kemudian jelaskan wahwa fasidun tudihuhu ar-riwayah salifah sami'a sawta insanain yu'adzaban. Dan ini rusak pendapatnya. Yang menjelaskannya adalah riwayat yang telah kita lewati bahwasanya apa? Beliau mendengar suara dua orang yang diadab. Fa inna sawta la yakunu illa min jismin hayyin jawaf. Paham? Dikarenakan suara itu tidaklah apa? Tidaklah muncul kecuali dari apa? Jasad yang hidup yang ada rohnya. Paham maksudnya? Nah, jadi pendapat yang kuat adalah yang pertama tadi itu, bahwasanya yang diadab menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah jasad atau sebagian jasadnya setelah dikembalikan rohnya. Paham ya? Sesuai dengan kadar dosanya masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita ambil. Yang berikutnya pada pertemuan akan datang. Nasallahu as-salamatu wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.